Halo semuanya, di video kali ini kita akan belajar cara mengambil data dari internet menggunakan package HTTP di Flutter. Ini adalah dasar banget ya buat kalian yang pengen bikin aplikasi dengan data dinamis. Contohnya seperti daftar produk, daftar user, daftar berita, dan lain-lain lah ya. Langsung aja kita ke codingannya. Pertama-tama kita perlu untuk menambahkan package HTTP ya pastinya. HTTP seperti ini. Lalu kita bikin function untuk mengambil data dari API. Jadi kita langsung aja ke codingannya ya. Ini kita bisa hapus dulu. Kita tutup, hapus. Terus langsung kita bikin stateful widget. Kita matiin dulu ya copilotnya ya, bentar ya guys. Oke, di sini kita bikin stateful widget namanya HTTP example misalkan. Terus di sininya biar nggak error kita ganti menjadi material app, home-nya itu HTTP example seperti ini. Kenapa ada ginian nih? Bentar guys. Nah, udah hilang nih. Setelah itu kita bikin variable user untuk menampung ya, menampung daftar user. Kita di sini akan menggunakan API dari JSON placeholder ya. Nah ini kita udah ada, jadi kita nggak bikin API-nya, kita pakai yang udah ada di internet ya. Kita akan ngambil dari sini nanti. Karena kita akan nge-get list user, jadi kita ntar pakai yang ini nih. Oke. Kita balik lagi ke codingannya, kita bikin di sini list dynamic users. Jadi ini akan menjadi variabel untuk menampung dari data-data si user. Terus di sini kita kasih is loading ya untuk melakukan pengecekan apakah lagi loading atau enggak. Karena kan ini kita ngambil data dari internet ya, udah pasti butuh koneksi dan untuk user experience yang bagus, jadi kita tambahin variabel is loading di sini. Selanjutnya langsung aja kita bikin fungsi untuk mengambil data usernya ya. Future void fetch users asing seperti ini. Terus kita tinggal final response sama dengan await HTTP. Kita import dulu ya di sini package-nya. Import HTTP yang ini, terus kita tambahin HTTP seperti ini. Terus kita get URI.parse, kita masukin URL-nya ya. Kita bisa copy dari sini nih. Yang di sini kita copy aja semuanya. Kita masukin di sini. Terus titik koma. Setelah itu kita tinggal lakukan pengecekan. If respon status code-nya sama dengan 200, berarti kan berhasil lah tandanya. Kita tinggal set state, users-nya dimasukin ke data bodinya ya, respon bodinya dimasukin ke variable users. Caranya seperti ini. Terus is loading-nya tinggal kita bikin false karena berarti ini udah berhasil ya. Terus kalau misalkan gagal, di sini kita kasih throw exception aja. Terus kita kasih infonya gagal mengambil data users. Misalkan seperti itu. Terus tinggal kita panggil aja fungsinya di init state supaya dia jalan pertama kali pada saat aplikasinya dibuka ya. Panggil fetch user seperti ini, tinggal kita ke tampilan UI. Di sini kita return scaffold seperti biasa, kita kasih app bar yang simple, title-nya misalkan text, ambil data dari API, misalkan seperti itu. Terus kita kasih body, kita cek dulu apakah lagi loading. Kalau lagi loading kita kasih dia indikator loading ya. Kita pakai circular progress indicator. Terus kalau misalkan dia nggak loading, kita tampilin data usernya menggunakan list view builder seperti ini. Terus item count-nya kita ambil dari users.length, jadi panjangnya ya. Terus tinggal kita context index, terus kita return list style ya. Kita yang simpel aja nih tampilannya. Di sini kita bikin variable user untuk mengambil user dari setiap indeks. Indeks seperti ini.
Shift Alt F biar rapi, terus tinggal title-nya kita isi dengan text user name, terus subtitle-nya kita ambil teks juga user email. Nah, data name sama data email ini didapatkan dari value yang ada di response-nya ya. Kita lihat lagi ke response-nya. Nah, di sini ada name dan juga ada email. Jadi kita akan ambil dua data ini aja untuk sebagai contoh ya. Dan ini harus sama ya. Value yang di sini harus sama dengan yang ada di sini. Kalau ada typo sedikit pun itu pasti akan error. Gitu. Jadi sekarang tinggal kita langsung demoin aja. Kita di sini arahinnya ke website aja ya. Kita di sini pakai Chrome, kita coba, kita save dulu. Tinggal kita run and debug dan tunggu hasilnya. Oke, di sini udah muncul ya data-datanya, ada namanya, ada nada emailnya, dan di sini jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sesuai dengan apa yang ada di sini. Di sini juga harusnya ada 10 nih. Oke, udah sama ya. Kita lihat yang nama paling atas itu namanya Leanne Graham. Kita lihat di aplikasi kita bandingin ya. Leanne Graham, emailnya sincere.@april. Yang kedua ini namanya Ervin Howell. Oke, udah aman ya. Jadi kayak gitu cara ambil data dari API di Flutter menggunakan package HTTP. Sangat gampang, sangat simple. Next video kita akan coba untuk menggunakan post ya. Kalau yang ini kan get, metodenya pakai metode get. Di next video kita akan pakai metode post atau bisa dibilang juga menambahkan data ke API. Oke, thank you semua yang udah nonton. See you di next video. Bye-bye.